Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita sekalian yang tanpa hentinya, terutama berupa nikmat kesehatan. Alhamdulillah, siang ini dalam rangkaian balik mudik kembali ke rumah setelah sempat berziarah menemui orang tua yang ada di kampung sekitar jam 14.09 Selasa 25 April 2024. Saya saat ini sudah berada di Batu Rampun setelah melewati pendakian Lembah Dogo. Saya lanjutkan perjalanan. Zaman saya SMA dulu di sini rata-rata nanam pepaya. Namun seiring dengan perkembangan sekarang lebih banyak menanam bawang di daerah di sini. Kita cari spot dulu biar lihat kebun bawang. Adalah kebun bawang merah yang hijau, dan ini terpal-terpal yang warna kuning adalah bawang yang sudah dipanen dan dikeringkan dengan cara disimpan di bawah terpal. Sahabat sekalian, zaman-zaman tahun 80-an di sini banyak menanam pepaya dan pisang tanduk. Namun sekarang samping hasilnya yang sangat menjanjikan, banyak menanam bawang merah. Termasuk di gunung di sebelah sana, kelihatan terpal-terpal kuning itu adalah bawang yang sudah dipanen dan dijemur di bawah terik dengan perlindungan terpal. Saya lanjutkan perjalanan. Pisang tanduk dan pepaya. Pisang tanduk yang panjangnya bisa sampai 60 cm besar, dan harganya satu tandan biasanya rata-rata paling kurang 50.000.
mau menuju Toraja. Tanyakan saya lihat plat L. Ini salah satu poster toko kemudian mereka. Bebek. Kalau dalam bahasa Indonesia buah kambing. Saya kurang tahu persis kenapa dikasih nama buah kambing. Nah, ini salah satu tempat rekreasi yang ada di Kabupaten mereka, daerah Duri, objek wisata alam dan Tepine.
menjadi sendiri sehingga sahabat saya Suparyo nonton di awal di sini. Maaf Om Edi, saya langsung aja hasilnya. Sahabat-sahabat yang nonton kalau tertarik bisa langsung saja ke mereka. Jarak dari Kota Makassar ke Gunung Bombokong ini sekitar 248 dan sampai Kota Endrekang 11 km. Ya heran juga, sudah lihat kendaraan di depan masih klakson. Sendiri belum pernah naik, hanya di pinggirnya di sebelah barat. Tebingnya menghadap ke sebelah timur. Biasanya para panjat tebing naik dari arah sebelah barat. Sederhana dan lumayan ada tersedia di biasa juga langsung ke atas. Dan di depannya ini di sebelah kirinya ada Buktu Kabobo. Di sini Buktu Kabobo. Erotic Mountain, mungkin bisa kita lihat sebentar. Ini salah satu spot untuk mengambil gambar di Gunung Nona. Atau orang di sini menyebutnya Gunung Buktu Kabobo. Buktu artinya gunung,
Kabobong ya, itu dia, lihat sendiri apa di sebelah bagaimana modelnya. Ini agak samping, coba kita lihat spotnya sebentar dari depan. Bisa lebih baik perjalanan, sengaja ini tidak skip-skip. Sekitar lokasi ini juga banyak tersedia makan dengan harga yang cukup terjangkau. Sahabat sekalian, informasi yang kami dapatkan dari teman-teman di Makassar, tidak lama lagi jalan ini dari Sidrap dan Rekang Toraja akan diperbaiki, direkonstruksi secara total, termasuk penanganan longsor. Para pengguna jalan untuk lebih bersabar. Sahabat sekalian, lihat sendiri gunungnya. Ini yang disebut Butu Kabobong, Gunung Nona dan Merup. Ini nyambung ke daerah Kalupini, salah satu desa adat yang ada di Kabupaten Nganjuk. Dan mungkin lebih jauh lagi ke belakang ada Gunung Latimojong, salah satu gunung tertinggi di Nrekang, yang banyak menjadi inceran para pencinta alam, pendaki gunung. Demikian dulu dari kawasan Butu Kabobong Mendate, selanjutnya perjalanan. Ini dia tadi Gunung Bambapuang yang sering jadi inceran para pemanjat tebing. Inilah yang mereka biasa naik, dan biasa juga ada naik dari belakang.
warga menikmati Papua. Di celah-celah pohon pinus kita bisa melihat, inilah yang orang Nrekang sebut Gunung Nona. Konon kabarnya yang di sebelah untuk perempuannya dan yang di depannya ini di bawah adalah laki-lakinya, jadi satu pasang. Kalau dilihat dari jauh ada juga warga yang turun sampai ke sana. Cuma untuk saat ini saya tidak cukup waktu untuk turun ke gunung yang orang sebut laki-lakinya. Inilah salah satu daya tarik yang ada di Nrekang. Hampir semua turis, baik wisatawan lokal maupun mancanegara yang menuju ke Tanah Toraja, menyempatkan diri singgah di Tembate Papua. Saya lanjutkan perjalanan. Inilah di atas Villa Papua milik pemerintah Kabupaten Nrekang. Tidak sore hari untuk dapat menikmati keindahan mana ada di Papua. Ini adalah jalan nasional, pengelolaannya oleh pemerintah pusat. Ini Kementerian Pekerjaan Umum Rakyat oleh Direktorat Jenderal Bina. Sebelah nggak kelihatan tadi ini Gunung Papua. Inilah jalan naik kalau kita mau ke kaki Gunung Papua.
Lebaran Idul Fitri. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Setiap video yang saya sajikan di akun channel dan tentunya suara yang kurang berkenan mohon dimaklumi dan saya mendoakan semoga sekalian selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dimudahkan rezekinya. Teman-teman yang masih jomblo, semoga segala dipertemukan dengan jodohnya yang soleh-solehah. Yang belum mendapatkan undangan, semoga naik turun. Dan itulah tantangan tersendiri menikmati nama kabupatennya Nrekang, tersebut Mesin Rempulu yang terbagi kepada dua lagi subetnis yang besar, yaitu Nrekang dan Duri, dan satunya Maiwa. Jadi ada tiga, dan uniknya masing-masing punya bahasa atau dialek tersendiri yang cukup signifikan perbedaannya. Saya sebagai yang berasal dari daerah Duri tidak terlalu lancar menggunakan bahasa Nrekang, apalagi bahasa Maiwa. Bahasa Maiwa lebih mirip ke Bugis, Nrekang berada di tengah campuran, dan untuk bahasa Duri hampir banyak persamaan dengan sebelah Toraja. Sama sekalian, saya sudah sampai di batas Toraja dan Nrekang. Saya akhiri dulu. Sekali lagi mohon maaf. Saya akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.